baris 7A. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Karena dialah Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, berdirinya saya di sini ingin membawakan ceramah yang berjudul Ikhlas. Ikhlas adalah suatu amalia hati yang tingkatannya sangat tinggi dan berbeda dengan sabar. Ikhlas akan terlihat setelah terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amal itu. Ikhlas bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta upah. Saking tingginya amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum terhitung ikhlas, sebab masih mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal dengan mengharapkan surga dan takut neraka. Imam Ghazali menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga hukumnya sah dan bagus serta berfaedah diterimanya suatu amal. Imam Ghazali juga menyebutkan hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dan hal-hal yang dapat mengotorinya. Sholat ya sholat, makan ya makan saja, pergi ya pergi saja, begitupun ibadah ya ibadah saja, tanpa memikirkan hal-hal lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani menjadi petani yang baik, dan seorang pejabat menjadi pejabat yang baik, dan seterusnya. Imam Ghazali mengatakan, semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia yang berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia yang mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali yang ikhlas, dan orang ikhlas pun masih dalam keadaan khawatir yang besar. Dari ungkapan tersebut terlihat jelas bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan, bagaimana mau dibanggakan sedangkan yang ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang besar. Jadi mari mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Contohnya saja, jangan mengantongi ikhlas seperti saat ini. Kalau kita sedang membawa uang, mari sisipkan ke kotak amal. Bukan begitu sahabat, ikhlas itu tanpa melihat besar kecilnya jumlah uang yang diberikan. Kita praktikkan ambil uang di dompet tanpa melihat, lalu masukkan ke dalam kotak amal. Jangan meraba-raba besaran uangnya. Jangan juga diingat-ingat uang lebih kecil ditaruh atau di bawah ya. Ingat pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari-cari alasan, prinsip tersebut akan hilang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat yang bisa diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.